Hukum itu sekarang sudah terbalik ya, bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sekarang ini bagi orang-orang bawah, orang-orang kecil ini tidak tajam lagi, sudah tumpul. Kenapa? Kita bisa hentikan perkaranya. Pada kesempatan kali ini kita sudah undang Bapak Kajari Sumeneb. Nanti biar kita tanyakan namanya langsung, siapa beliau dan dari mana beliau, biar kita juga lebih kenal dan lebih paham bagaimana tugas dan fungsi dari Kajari itu sendiri. Di sisi lain memang kita ketahui banyak netizen mengatakan bahwa hukum dan lain sebagainya itu lebih tumpul ke bawah dan tajam ke atas. Nah, netizen akan bisa menjawab dan bisa menyimak hal itu. Kita sudah undang Bapak Kajari Kabupaten Sumeneb. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah bisa buka masker karena Ya. jarak sudah memenuhi. Oke. Dan juga sudah vaksin tentunya. Oke. Lanjut, Pak. Uh, Pertama saya sampaikan terima kasih atas undangan 5detik.com. Iya, Pak. Saya bertanya juga tadi sama staf saya itu, Iya. 5detik.com itu apa? Iya, Kemudian coba konfirmasi dulu, saya bilang kan. Setelah Iya. dapat konfirmasi, Betul. saya bersedia kemari. Memenuhi undangan daripada 5detik.com itu. Limit.com. Ya, Pak. Mungkin Bapak Kajari namanya siapa, Pak? Saya belum Nama kenal ini. saya Adi Tio Gunawan. Adi Tio Jadi sudah beberapa kali kami datang sekolah dalam Iya. acara Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah atau Jaksa Goes to School. Jadi kami mendapati antusiasme yang begitu besar daripada sekolah-sekolah itu. Terlihat bahwasannya kami terus mendapat undangan dari sekolah-sekolah itu. Cuma memang sementara ini kami mohon supaya 1 minggu sekali, karena memang kita punya tugas-tugas pokok yang banyak dan tidak mudah juga. Jadi harus kita gilir-gilir lah begitu. Tapi ada yang menarik, Pak. Artinya dengan hadirnya sampean kepada Kabupaten Sumeneb ada yang berbeda. Apa yang membedakan? Salah satunya popularitas di dunia netizen itu makin bertambah. Karena sampean sudah mulai masuk kemana-mana, terutama juga memanfaatkan teman-teman yang ada di media sosial. Nah, terkait dengan Goes to School itu, Pak, Jaksa Masuk Sekolah, kira-kira itu apa yang menjadi tujuan Kejari untuk mengadakan hal itu untuk ke sekolah-sekolah, Pak? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 itu tugas kita jelas untuk memberikan pemahaman kesadaran masyarakat dalam bidang hukum. Bagaimana caranya? Caranya tentunya kita harus datang. Karena beda kalau Jaksa Masuk Sekolah ini sebenarnya program yang diadakan di mana itu jaksa datang ke RRI, kemudian siaran seperti begini. Iya. Tetapi saya lihat kurang menarik. Kurang menarik. Jadi saya datang ke RRI, saya sampaikan ide saya, Pak. Kalau boleh, ini bukan saya tapi ini sekedar ide. Kalau boleh kita yang datang ke sekolah. Betul. Kita datang ke tempat itu live dengan protokol kesehatan tentunya, dan itu mungkin lebih mendekatkan kita pada masyarakat. Kalau kita hanya berbicara seperti ini, orang hanya mendengar suara kita. Tetapi kalau kita langsung datang, Betul. itu beda. Beda. Dan itu langsung direspon positif oleh kepala RRI. Dia datang ke rumah saya, technical meeting. Kemudian ya kita lanjut sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan ini banyak yang sudah sinergi. PLN juga. PLN sekarang suruh backup itu. PLN backup. Padahal kita tidak minta, tapi saya punya teman PLN karena memang dulu pernah kita bantu mereka bangun SUTT, SUTET. Itu kita yang melakukan pendampingan hukumnya. Jadi banyak keberhasilan. Jadi dengan sinergi ini kita perlu. Makanya juga ketika saya diundang oleh 5detik.com itu, saya harus hadir supaya bisa kita bersinergi. Betul. Jadi memang di sisi lain memang menjadi tugas utama dari 5detik.com agar memberikan informasi ataupun edukasi tentang hukum itu, Pak. Nah, terkait dengan hukum, kalau boleh tahu, Pak, karena kan banyak nih remaja kita saat ini, terutama kemungkinan juga teman-teman yang ada di depan perlu tahu sebenarnya tugas dan fungsi dari kejaksaan itu apa, Pak?
Banyak ya. Iya, Pak. Salah satunya mungkin. Utamanya kalau dibilang pidana, Ya. selaku penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, nanti bisa dilihat di pasal 30, pasal 31, 32, 33 itu ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Kemudian di bidang perdata juga, kita sebagai pengacara negara, makanya tadi saya sampaikan waktu acara di ngopi bareng Kajari Sumeneb, Iya. di hadapan OPD, seluruh OPD, seluruh camat, apa namanya, kemudian asosiasi kepala desa seluruh Sumeneb ini, saya sampaikan, ayo ajak kejaksaan. Ya. Kenapa kita ini kan pengacara negara. Ya. Saya suka guyon. Sampai saya bilang, ini gratis juga malah nggak mau, saya bilang. Paling-paling kita beli teh ya kan Iya, untuk beli minum teh. ya. Gratis masa tidak mau, saya bilang. Kemudian saya langsung mau tanggapi begini ya. Iya. Ada beberapa yang mengatakan sekarang hukum ini katanya tajam Iya. ke bawah, Ke bawah. tumpul ke atas. Sekarang kita balik ini. Oh ya, gimana? Dengan terobosan yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, Iya. ada namanya restoratif justice. Ya. Restoratif justice ini artinya memulihkan kembali keadaan semula. Jadi untuk perkara-perkara yang kecil, kemudian ada perdamaian, Perdamaian. kemudian masyarakat juga tidak bergejolak, itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan restoratif justice. Artinya kita punya kewenangan untuk tidak melanjutkan perkara itu ke pengadilan. Ya. Kenapa harus kita lakukan itu? Karena sekarang rutan kemudian juga penjara sudah penuh. Penuh ya. Sudah penuh. Kemudian juga hukum pidana ini sebenarnya kan ada upaya penerapan hukum pidana itu adalah upaya terakhir atau last resort. Artinya jika ada upaya-upaya untuk mendamaikan atau tidak membawa perkara itu ke pengadilan, untuk apa perkara-perkara itu semua dibawa ke pengadilan? Betul. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kita ini dari sisi regulasi, itu banyak aturan-aturan itu yang rata-rata tuh diancam dengan pidana penjara, diancam dengan pidana penjara. Kenapa nggak misalnya dibuat regulasi, misalnya kira-kira undang-undang itu misalnya jangan penjara, denda, supaya ada penerimaan negara. Betul. Kalau kita penjara, itu negara harus bayar, itu harus beri makan, harus beri fasilitas. Mungkin juga ini sebagian didengar oleh pihak legislatif juga mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian tadi saya katakan bahwa hukum itu sekarang sudah terbalik ya, bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Sekarang ini bagi orang-orang bawah, orang-orang kecil ini tidak tajam lagi, sudah tumpul. Kenapa? Kita bisa hentikan perkaranya. Ya. Ini harus sampaikan ke masyarakat ini. Betul. Saya berapa kali ditanya tuh ini. Banyak siswa-siswa bilang ini hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau sekarang enggak. Jadi ini sekarang ini tumpulnya ke bawah. Kenapa? Yang kecil-kecil itu tidak kita majukan ke pengadilan. Siap. Ini informasi baru juga ini. Baru. Karena ini sudah tumpul sudah ke bawah. Sebenarnya tidak begitu ya. Gimana, Pak? Masyarakat begini ya, harus bisa memilah-milah, menggunakan bahasa yang tepat ya. Betul. Ada hal-hal baru, apalagi saya lihat sekarang ini Pak Jaksa Agung itu banyak terobosan-terobosan itu. Banyak terobosan-terobosan ya. Saya juga mau sampaikan di sini sudah ada pedoman baru untuk kami para jaksa itu bisa tidak melanjutkan perkara narkotika yang disangkakan melanggar pasal 127 ya, penyalahguna itu. Tapi dengan kriteria tertentu dan harus kita lakukan expose sampai ke Pak Jampidum. Itu kira-kira Pak apa yang menjadi dasar kenapa kemudian bisa tidak dilanjutkan perkara, Pak? Apa karena pemulihan itu? Jaksa Agung ini punya kewenangan untuk tidak untuk tidak melanjutkan menyampingkan perkara. Jadi asas dominus litis. Saya mau sampaikan asas dominus litis itu dominus litis itu artinya itu pemegang kedaulatan, litis itu litigasi. Jadi pemegang kedaulatan untuk melakukan penuntutan. Jadi Jaksa Agung itu punya kewenangan untuk tidak melanjutkan perkara. Ada di undang-undang. Kemudian secara internasional itu di banyak negara itu diberlakukan. Jadi
Malah di beberapa negara itu peran jaksa itu besar sekali. Ya. Beda di tempat kita ini. Kita Ya. ini kan seperti terkotak-kotak. Penyidik lakukan penyidikan sendiri. Ya. Jaksa lakukan apa. Jadi ini seperti terputus. Padahal sebenarnya integrated criminal justice system, integrated itu seperti apa ya? Mungkin kita pernah dengar apa namanya IC integrated circuit itu. Ya. Itu seperti apa dia? Seperti rantai yang Rantai. saling kait mengkait dia. Dia saling kait mengkait. Artinya penyidik dengan penuntut umum tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau sekarang kan kita lihat penyidik nyidik sendiri seperti kotak-kotak, kemudian hasil penyidikan diserahkan ke penuntut umum. Kalau dalam apa ilmu hukum sih sebenarnya kan ini keliru. Keliru. Keliru kenapa? Dalam prakteknya, dalam penerapannya banyak perkara-perkara yang susah. Ya seperti yang sekarang kita tangani ini kasus apa namanya gedung Dinkes ini yang Ya. dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri. Saya banyak ditanya oleh ya mahasiswa, kawan-kawan Betul. media itu bagaimana. Saya jelaskan begini ya. Itu penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri. Betul. Saya malah sempat sampaikan ke Pak Kapolres waktu itu. Saya bilang begini, saya orangnya suka canda. Ya. Pak Kapolres, ini kita seperti main sepak bola aja. Kenapa Pak Kajari ya? Ya main sepak bola lah saya bilang. Ini masuk ke jaksa, ini lempar lagi, tendang lagi ke polisi. Masuk polisi, tendang lagi ke jaksa. Ini bagaimana nih saya bilang. Ini sekiranya Bapak berkenan, saya bilang, saya mau undang penyidiknya supaya paparan. Ya. Dan datang penyidiknya. Dan paparan itu saya yang langsung pimpin. Di situ saya minta kepada mereka itu untuk apa namanya untuk menjelaskan sesuai dengan sangkaan pasal yang mereka terapkan. Betul. Sangkaan pasal 2, pasal 3. Unsur-unsurnya saya suruh kan. Dan mereka menjelaskan. Saya tanya satu-satu. Misalnya unsur barang siapa, mana faktanya, mana alat buktinya. Kalau barang siapa itu bisa lah melakukan perbuatan hukum. Mereka menjelaskan seperti apa melakukan perbuatan hukum, melawan hukum itu. Saya bilang apa seperti itu melakukan perbuatan melawan hukum. Itulah yang membuat perkara ini kita nyatakan belum lengkap. Akhirnya Pak, hasilnya. Ya kita kembalikan dulu. Kembalikan dulu ya. Kan penyidiknya kan penyidik Polri. Biar Ya. petunjuk itu sudah kita berikan. Kita menunggu apa namanya tindak lanjut daripada petunjuk yang kita berikan itu. Jadi memang banyak ya informasi seputar hukum yang secara rinci, secara detail yang belum kita pahami.